teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Satrio Gusti Wisnumurti dengan NIM 19120111042. Saya berasal dari program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas lebih dalam tentang pembelajaran bahasa menggunakan metode langsung. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke materi. Dalam pembelajaran bahasa, terdapat banyak sekali metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa, yakni metode tata terjemahan bahasa, metode Suggestopedia, dan yang akan kita bahas saat ini yaitu metode langsung. Metode langsung adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam penerapan pembelajaran bahasa. Sebelum masuk lebih dalam, mari kita intip latar belakang munculnya metode langsung ini. Sebenarnya, metode langsung muncul akibat adanya ketidakpuasan terhadap metode terjemahan tata bahasa pada abad ke-19. Metode terjemahan tata bahasa dianggap gagal membantu pelajar secara cepat menguasai bahasa yang dapat dijadikan sebagai lingua franca, berupa penguasaan bahasa secara aktif dan lisan. Hingga muncullah gerakan yang diistilahkan sebagai gerakan pembaharuan dalam pembelajaran bahasa. Pembaharuan yang diusulkan itu memiliki berbagai nama, diantaranya metode pembaharuan, metode alamiah, metode psikologis, dan sebagainya. Tetapi, istilah yang paling mantap untuk memberikan ciri-ciri yang beraneka ragam bagi pendekatan-pendekatan baru dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah metode langsung atau direct method. Metode langsung berasumsi bahwa proses belajar bahasa target sama dengan proses belajar bahasa sumber, yakni dengan penggunaan bahasa secara langsung dan intens dalam berkomunikasi. Hal ini sama dengan anak kecil yang belajar bahasa ibunya atau bahasa pertamanya, yakni dengan berbicara dan menyimak terlebih dahulu. Nah, jika mereka sudah masuk ke dunia persekolahan, barulah mereka akan dikenalkan pada kegiatan membaca dan menulis. Dengan demikian, urutan pelajaran bahasa seharusnya dimulai dari bahasa lisan, baru kemudian ke bahasa tulis. Metode langsung dapat dikatakan meniru cara anak kecil belajar bahasa ibunya, yaitu dengan menggunakan bahasa tersebut dalam kegiatan lisan. Maka, dalam pembelajaran dengan metode langsung ini, siswa akan langsung dihadapkan dengan bahasa sasaran. Bahasa sasaran langsung digunakan sebagai bahasa pengantar di kelas. Hal ini mengharuskan siswa untuk terbiasa berpikir dalam bahasa target dan dielakkan sama sekali dalam penggunaan bahasa aslinya. Selanjutnya kita beralih pada ciri-ciri pada pembelajaran yang menggunakan metode langsung. Dalam praktiknya, metode langsung memiliki ciri utama serta prosedur dalam pembelajaran. Kita dapat mengetahui pengajar menggunakan metode langsung dalam pembelajaran dengan melihat ciri-ciri ini. Yang pertama, pengajaran dilaksanakan dalam bahasa sasaran. Yang kedua, hanya kosakata dan kalimat sehari-hari saja yang diajarkan. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi lisan dibangun secara bertahap dan teratur dengan pertukaran tanya jawab antara guru dan siswa dalam kelas kecil yang intensif. Yang keempat, tata bahasa diajarkan secara induktif dari khusus ke umum. Yang kelima, butir-butir pengajaran baru diperkenalkan secara lisan. Yang keenam, kosakata konkret diajarkan melalui demonstrasi objek-objek atau gambar seperti apel, mobil, dan sepatu. Sedangkan kosakata abstrak diajarkan dengan asosiasi ide-ide seperti janji, kekayaan, kemiskinan, keberangkutan, dan lain-lain. Yang ketujuh, pemahaman berbicara maupun menyimak diajarkan secara eksplisit. Yang kedelapan, ucapan dan tata bahasa yang tepat sangat diperhatikan dalam metode ini. Jika kalian melihat ciri-ciri itu dalam sebuah pembelajaran, dapat dipastikan pengajar di situ menggunakan metode langsung dalam pembelajarannya. Metode langsung lebih terfokus pada pembelajaran lisan seperti berbicara dan menyimak. Nah, setelah mengetahui ciri-cirinya, kita akan menuju ke langkah-langkah pembelajarannya. Langkah pertama, pelajaran dimulai dengan dialog atau humor yang pendek atau penyajian gambar dengan ragam bahasa, dan hal ini boleh dilakukan secara informal. Tahap kedua, materi mula-mula disajikan secara lisan dengan gerakan, isyarat, dan dramatisasi atau gambar-gambar. Tahap ketiga, tanya jawab dilakukan dengan bahasa sasaran berdasarkan dialog atau humor yang digunakan seperti pada awal pembelajaran sebelumnya. Tahap keempat, tata bahasa diajarkan secara induktif, yaitu mulai dengan memberikan contoh-contoh yang merangsang pelajar untuk dapat menarik kesimpulan sendiri. Tahap kelima, memberikan struktur tata bahasa. Kata-kata yang digunakan dalam percakapan-percakapan dan imbuhan-imbuhannya diberikan pada pertemuan lainnya. Tahap keenam,
Pelajar yang sudah maju diberikan bacaan sastra untuk pemahaman dan kenikmatan. Tetapi bahan bacaan sastra tersebut tidaklah dianalisis secara struktural atau sistematis. Nah, bacaan sastra ini hanya untuk memperkaya kemampuan berbahasanya dan untuk kenikmatan semata saja. Dan tahap terakhir yaitu tahap ketujuh ialah mengajarkan budaya yang relevan dengan bahasa sasaran secara induktif juga. Metode ini terlihat dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif ya. Namun metode ini juga memiliki kekuatan dan kelemahannya tersendiri loh. Penasaran? Yuk kita bahas kekuatan dan kelemahan dari metode langsung ini. Pertama, kita akan membahas tentang kekuatan dari metode langsung ini. Kekuatan yang pertama ialah membuat pelajar terampil dalam menyimak dan juga berbicara. Kekuatan kedua, membuat pelajar mengetahui banyak kosakata harian yang memang kontekstual. Metode ini memang mempersiapkan pengetahuan kebahasaan yang bermanfaat bagi ujaran dalam konteks. Kekuatan ketiga, membuat para pelajar memiliki lafal seperti atau mendekati lafal penutur aslinya. Kekuatan keempat, membuat para pelajar mendapat banyak latihan dalam bercakap-cakap, khususnya topik-topik yang sudah dilatih dalam kelas. Kekuatan kelima, metode ini cocok dan sesuai bagi tingkatan-tingkatan linguistik para siswa. Dari kekuatan, kita akan lanjut ke kelemahan dari metode langsung ini. Kelemahan pertama ialah sulit digunakan untuk kelas yang jumlah siswanya banyak. Metode ini mungkin cocok untuk sekolah khusus yang jumlah siswanya sedikit, tetapi pada sekolah umum yang jumlah siswanya banyak, tampak sulit untuk menerapkan metode ini. Kelemahan yang kedua, menuntut guru yang mempunyai kelancaran berbicara seperti penutur asli. Hal ini tidak terlepas dari persyaratan metode langsung ini yang tidak mengizinkan digunakannya bahasa lain dari bahasa yang dipelajari. Kelemahan yang ketiga, mengandalkan kemahiran guru dalam menyajikan materi dan bukan buku-buku teks yang baik, karena metode ini memang lebih mengarah kepada penguasaan bahasa lisan. Sementara buku teks umumnya tertulis atau menggunakan bahasa tulis. Kelemahan yang keempat, menghindari penggunaan bahasa ibu sering mengakibatkan pemborosan waktu untuk menjelaskan suatu konsep dengan bahasa sasaran. Kelemahan yang kelima, sering terjadi salah tafsir tentang makna suatu kata karena kurangnya pemahaman dalam bahasa sasaran. Kelemahan yang keenam, terlalu membesar-besarkan persamaan bahasa ibu dengan bahasa sasaran. Kelemahan ketujuh, kurang memiliki dasar yang kuat dalam teori linguistik terapan. Dan sekarang kelemahan yang terakhir yaitu kelemahan ke-8, sukar menyediakan kegiatan dan situasi yang sebenarnya di dalam kelas. Jadi, bagaimana? Tertarik untuk mendalami dan mempraktekkan metode langsung dalam pembelajaran bahasa? Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Ingat, gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sampai jumpa!